Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo tetangga kinyis-kinyis, ketemu lagi dengan channel kesayangan kita, channel keluarga kinyis-kinyis. Nah, hari ini kita bakal review salah satu tempat nginep lagi nih di Bandung. Yang penasaran, tetap pantengin video kita kali ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk teman-teman klik tombol subscribe, komen, dan share video kita. Terima kasih. Oke teman-teman, seperti yang teman-teman lihat sendiri bahwa tempat yang bakal kita review kali ini tuh benar-benar punya pemandangan yang bagus. Pastinya udah penasaran dong, tempat mana sih yang akan kita review kali ini? Nah teman-teman, sesuai dengan judul video kita kali ini, keluarga kinyis-kinyis bakal review salah satu tempat nginep yang namanya Bukit Saung Bambu. Kalau dari arah Bandung tuh dari sana, terus kalau lurus itu nanti ke Puncak Bintang, ke sana tuh. Gitu guys. Nah jadi teman-teman, kalau teman-teman lihat ini, di sini tuh tempat masuk mau ke Bukit Saung Bambu. Jadi dia satu gerbang gitu sama beberapa tempat hits di Bandung. Salah satunya Dapur Caringin Tilu. Itu tempat makan yang benar-benar bagus banget pemandangannya. Nah dari Dapur Caringin Tilu kalian bisa tinggal belok kiri aja menuju bawah dikit. Nanti sebelah kanan kalian bakal nemuin yang namanya Bukit Saung Bambu. Gampang banget kan? Jadi penginapan ini tuh punya konsep city light. Jadi kalau teman-teman nginep di sini pas malam-malam tuh udah pasti bakal lihat banyak banget lampu kerlap-kerlip. Pokoknya pemandangan kota di sana tuh bakal kelihatan banget dan bakalan indah banget. Kayak bintang-bintang yang bertaburan di langit ya. Nah ini parkirannya teman-teman, memang dia nggak terlalu luas, tapi karena ini bukan hotel yang bakal punya banyak tamu banget, jadi segini kalau menurut aku cukup lah untuk 2-3 atau beberapa mobil. Karena kalau misalkan teman-teman rombongan pun di sini di atasnya tuh bakal ada tempat parkir lain yang bisa teman-teman jadikan untuk parkiran. Ini pemandangan reservation roomnya. Jadi teman-teman pas pertama kali masuk itu bakal ngeliat lobby yang sederhana tapi cantik banget. Di situ teman-teman bakal ketemu sama petugasnya untuk check-in. Di sini juga ada beberapa pajangan yang lebih ke arah khas daerah Bandung. Cuman kita masih belum tahu nih apakah barang-barang di sini tuh sekalian dijual atau hanya untuk pajangan aja. Dari arah lobi itu teman-teman bakal ketemu sama dapur terbukanya mereka, karena di sini pun teman-teman bisa untuk reservasi makan aja gitu. Jadi nggak hanya untuk nginep, tapi kalau misalnya teman-teman ada acara bisa nongkrong-nongkrong di sini, itu beneran bagus banget.
open kitchennya, teman-teman bakal nemuin jembatan kecil yang mengarahkan kita ke mini library-nya mereka. Jadi ini tuh cocok banget buat teman-teman yang suka baca buku atau sekedar mau foto-foto atau mau cuma nongkrong aja. Di sini tuh nyaman banget, apalagi pemandangannya tuh bener-bener juara. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Berjumpa kembali dengan kita keluarga Kinyis. Kali ini kita lagi staycation. Udah lama nih ya kita nggak staycation. Kita sekarang lagi staycation di Saung Bukit Bambu. Lihat, bagus sih, pemandangannya, view-nya bagus banget. Tapi minusnya kamar kita bocor guys, bocornya gede banget nih. Gimana ya, udah komplain sih, dan ada yang di atas, tapi kayaknya lebih serem gitu. Dan tahu nggak guys, ini kayak penginapan pribadi. Semua penginapan ini cuman kita yang ngisi, lagi sepi, lagi nggak ada pengunjung, jadi kita cuma sendiri di sini. Untuk view-nya bagus banget, masya Allah, keren banget. Tapi ya sayang ya, kamar yang kita yang imah jendela itu, yang ada balkonnya itu bocor banget. Jadi ke kasurnya itu basah. Nanti kita lihatin. Nah, kita juga dikasih welcome drink, teh. Tuh. Ya, sungguh disesalin guys. Minusnya yaitu bocor. Kamar mandinya juga nggak bersih sih, udah kotor. Tapi lumayan lah, kita dapat diskon. Ini cuma 200 ribuan untuk 5 jendela, dari harga normalnya itu 500 ribu. Mudah-mudahan manajemennya ngebenahin ya nanti ke depannya biar lebih bagus lagi. Dan ini baru pertama nih di penginapan ngebenerin kasur sendiri. Mau lihat nih ya. Oke teman-teman, sekarang nih aku bakal liatin dulu gimana penampakan kamar dengan tipe imah jendela yang pertama kali kita pesan dengan harga 200 ribu dari Epixel Traveloka. Nah sebetulnya untuk kamarnya sendiri menurut aku nggak ada masalah ya. Fasilitasnya lumayan lah, kita dapat beberapa fasilitas kamar seperti biasa. Ada handuk, ada air mineral, ada sikat gigi, pokoknya lumayan. Jadi memang teman-teman, konsep Bukit Saung Bambu ini kayak jadul-jadul gitu, konsepnya daur ulang. Jadi teman-teman jangan berharap bahwa si tempat ini tuh bakal kelihatan modern atau kayak gimana. Jadi memang beginilah adanya. Dia memang konsepnya seperti ini. Cuman memang pemandangannya tuh bagus banget. Aku akuin pemandangannya tuh beneran, bikin adem gitu, cocok banget buat teman-teman yang memang mau nenangin pikiran gitu. Nah, untuk tipe kamar yang imah jendela ini memang si kamar mandinya tuh ada di luar teman-teman. Jadi ini bisa dipakai bareng-bareng, dan untuk dalemannya kayak gimana teman-teman bisa lihat sendiri. Sebetulnya kamar mandinya aku nggak tahu ya apakah ini memang termasuk konsep mereka atau memang kamar mandinya yang agak sedikit kotor gitu. Cuman kalau aku pribadi sih untuk kamar mandi tuh memang harus bersih ya. Jadi aku kurang nyaman sama si toiletnya ini, si kamar mandinya ini. Tapi untuk kayak
si water heaternya dia masih berfungsi dengan baik dan beneran panas akhirnya mah. Guys, bocor banget lihat tuh. Bocor banget kan? Dan lihat tuh, gede banget. Tuh. Di atasnya tuh luber. Dan baru pertama saya di penginapan ngebenerin kasur kayak gini. Ngangkat-ngangkatin kasur. Lihat. Tuh basah banget kan? Tuh guys. Bocor banget. Tapi ini tempat yang enak. Ini kamar yang paling enak sih. Menurut kita daripada yang di atas itu harus kayak masuk dulu ke lorong-lorong gitu. Agak gelap. Dan ini pemandangannya juara. Keren banget ini. Minusnya ini doang nih, bocor. Kalau kamar mandi sih ya nggak apa-apa lah, di luar juga. Tapi ya gimana ya? Ini bocornya nih minta ampun tuh, gede banget kan? Sayang banget, tolong untuk manajemen Bukit Saung Bambu tolong dibenahi ya. Nah teman-teman, berhubung kamar yang mau kita tidurin itu bocor, pihak Bukit Saung Bambu itu sebetulnya nawarin kita untuk tidur di kamar yang ada di lantai 2. Cuman teman-teman bisa lihat sendiri, dia tuh sebelum masuk ke kamar ngelewatin lorong-lorong yang gelap gini, nggak ada penerangan. Jadi sebetulnya aku pribadi agak takut ya. Mikirnya tuh nanti kalau misalnya malam mau ke kamar mandi, kan kamar mandinya di luar tuh. Kalau misalnya mau ke kamar mandi gimana? Terus nanti pas mau tidur juga ngebayanginnya yang aneh-aneh gitu. Walaupun sebetulnya untuk kamarnya sendiri dia lebih nyaman ya dibandingin sama yang tadi di bawah dan kelihatannya lebih bersih. Ya cuman kita kalau dibilang sih kurang berkenan lah gitu. Makanya kita komplain lagi sama yang punya Bukit Saung Bambunya. Nah, karena pihak Bukit Saung Bambunya berbaik hati menanggapi komplainan kita, makanya kita dikasih free upgrade ke cottage. Yeay! Kalau cottage ini tuh bener-bener beda ya teman-teman sama yang kamar tipe 5 jendela. Jadi kalau boleh jujur nih, ya memang harus jujur ya. Kalau misalnya teman-teman nginep di Bukit Saung Bambu tuh, kita nggak nyaranin banget untuk tidur di tipe kamar yang 5 jendela. Kalau cottage sih selain lebih private, pemandangannya juga lebih bagus dan lebih berasa aja gitu nginep di tempat yang enak gitu. Nah sebetulnya untuk di tipe cottage ini juga sama aja ya, kamar mandinya ada di luar. Cuman dia masih satu kesatuan gitu sama cottage-nya. Nah ini aku liatin toilet yang ada di cottage kita. Jadi dia tuh agak turun ke bawah. Jadi untuk teman-teman yang kebetulan nginep di sini harus ekstra hati-hati ketika mau masuk ke toilet. Karena dia tuh nggak ada pegangan di sampingnya dan tangganya tuh lumayan curam.
Untuk toiletnya sendiri, dia udah pakai toilet duduk ya teman-teman. Jadi walaupun konsepnya dia jadul dan daur ulang, tapi tetap untuk toilet mungkin pertimbangan karena tamu ada beberapa yang nggak bisa pakai toilet jongkok, jadi tetap pakai toilet duduk. Cuma sayangnya kita tuh nggak ada dapat fasilitas kayak sabun, shampoo, atau sikat gigi sih ada. Ya jadi teman-teman yang mau nginep di sini tuh kalau bisa persiapan bawa alat-alat mandi dari rumah. Untuk airnya sendiri di sini tuh bersih karena memang dia tuh di gunung kan. Jadi airnya tuh beneran seger. Di depan cottage-nya itu dia kayak ada teras-teras gitu. Jadi teman-teman bisa nongkrong di sini atau makan di sini, itu beneran nyaman banget. Next, kita akan lihat cottage bagian dalam ya, pas kita pertama masuk. Jadi pas mau ke kamarnya tuh kita naik tangga. Jadi kalau tadi toilet turun ke bawah, kalau mau ke kamarnya tuh kita naik ke atas. Jadi dia tuh cukup sederhana. Cottage-nya tuh dari bambu-bambu gitu. Jadi dalamnya hanya ada kasur dan ya ada jendela yang benar-benar bisa ngarahin kita lihat pemandangan yang super indah. Ini mohon maaf karena memang kameranya kurang memadai, tapi kalau teman-teman lihat secara langsung itu tuh beneran city light-nya kelihatan banget. Lampu-lampu di kota tuh beneran terpampang nyata teman-teman. Jadi suasana kalau nginep di sini tuh beneran adem, terus hening banget. Apalagi kebetulan pas kita nginep di sini tuh benar-benar nggak ada tamu lain gitu. Jadi kita beneran yang, ya ampun, kayak beneran hidup di desa, nggak ada apa-apa gitu. Saran buat teman-teman yang nginep di sini juga jangan lupa bawa banyak cemilan, karena walaupun di sini jual makanan, rasanya kurang ya kalau nggak cemal-cemil sebelum tidur. Halo, assalamualaikum. Lihat, Iya, akunya kucel banget. ada yang caludih, guys. Iya. Karena di sini hujan terus, jadi kita hujan-hujanan sampai sini. Terus Gimana Beb tadi pengalamannya? jalannya tuh sebetulnya kita Udah sering ya biasa sih, kesini. udah sering. Kita juga di sini kan masih satu area sama dapur Caringin Tilu. Itu dapur Dan Caringin Tilu tuh apa? Dapur Caringin Tilu itu tempat makan yang Cafe hits gitu banget ya. di Bandung, karena dia tuh pemandangannya benar-benar bagus, apalagi kalau misalkan kalian datang itu pas malam. Nah, kebetulan sebetulnya kita tuh udah sering banget kesini, tapi untuk nginepnya tuh nggak pernah gitu. Dari zaman kita masih PDKT dulu, PDKT-an, iya. sering makan di sini. Dari Makanya dari yang sepi sampai sekarang viral ya, rame banget kan, rame bagus banget banget. sekarang tuh. Dulu tuh ya Sepi, biasalah sepi terus. tapi memang bagus. Emang view-nya tuh emang bagus banget lah, kota Bandung kelihatan. Nah, lanjut lagi sama review Bukit Saung Bambu. Iya. Jadi ini tuh masih Ini namanya apa Beb? Bukit Saung Bambu. Bukit Saung Bambu ya. Nah, memang itu tuh satu area sama dapur Caringin Tilu. Jadi kalau misalnya dari dapur Masuk gerbangnya Caringin Tilu itu, tuh, masuk gerbangnya ke dapur Caringin Tilu ya. terus nanti ada belokan ke kiri, turun itu baru kita sampai di Bukit Saung Bambu. Dan emang kalau pemandangan di sini tuh nggak pernah salah ya. Maksudnya nggak akan selalu nyesel. bagus, nggak pernah gagal. Masya Kecuali Allah, kalau bagus hujan banget. lebat banget
pasti nggak akan kelihatan ya pemandangannya. Cuman kabut. kalau lagi masih gerimis-gerimis kayak gini, apalagi kalau suasananya tuh lagi cerah, itu bener-bener bagus banget, bagus banget. Masya Allah ya. Mm-mm. City light. Konsepnya city light. Jadi memang City light. jalannya tuh gini banget. Jadi kalau misalkan teman-teman yang bawa kendaraan itu hati-hati. Usahakan kendaraan yang kalian bawa itu dalam kondisi yang baik. Remnya dicek ya. Apalagi remnya, karena di sini tuh ada beberapa kejadian itu remnya blong. Jadi memang harus hati-hati. Karena curam juga ya. Apa namanya? Jadi tikungannya dia ada beberapa derajat lah. Tikungannya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang merasa nggak yakin bawa kendaraan sendiri, di sini juga tersedia layanan ojek. Jadi bisa teman-teman pakai layanan ojek ya. Bentar. Nah, jadi teman-teman, hari ini tuh kita lagi nginep di Bukit Saung Bambu. Sebetulnya kita tuh kemarin dapat promo dari Traveloka. Harganya berapa? 200.000 ya, Beb? 220-an. Tapi bukan tipe kamar yang ini, bukan tipe yang cottage, tapi tipe yang imah jendela. Imah jendela. Jadi kalau imah jendela tuh ya cuman kayak kamar biasa aja. Nah, cuman waktu pas tadi suami aku check in, karena pas banget lagi hujan. Hujannya gede banget, deras. Hujannya super gede. Dan ternyata kamarnya tuh bocor. Kita komplain sama ownersnya, karena dari kemarin kita WA-an terus kan sama ownersnya. Kirain cuman admin, ternyata owners. Jadi kalau misalnya kalian mau nginep di sini tuh pasti dihubungin sama ownersnya terkait jalan, terus ya pokoknya biasanya 1 hari sebelum ya. Hal-hal yang bisa memberikan kemudahan untuk kalian, apakah dari lokasinya, akses jalannya seperti apa gitu, kondisi di sini seperti apa, itu pasti diterangin duluan. Nah, jadi pas tadi ada komplain di kamar kita tuh, kita tadinya mau dipindahin ke imah jendela yang di atasnya, cuman karena dia lewat lorong gitu, aku rada takut, maksudnya dalam artian bukan takut jatuh ya, maksudnya ya tau lah kalau perempuan agak serem gitu ya, takut apa gitu, padahal ya insya Allah nggak akan apa-apa. Jadi sama ownersnya yang baik hati, kita dikasih upgrade free. Kita nggak bayar tambahan apapun. Ini cuman 200.000 dong guys. Iya, cottage ya, dapat cottage yang harganya tuh harga normalnya itu sekitar 800 sejutaan ya. Kita cuma 200.000. Tapi guys, tahu nggak, ini kan bukan weekend, ini weekdays. Tahu nggak, kita cuma sendirian di sini. Jadi ya, itu pas suami aku check in duluan, aku kan masih kerja kan. Jadi karena kerjaan aku nggak bisa ditinggalin, karena lagi ada kegiatan yang benar-benar dikejar deadline. Jadi suami aku kesini duluan, dan saking nggak ada siapa-siapanya tuh, kita tuh kayak ya udah Mas, mangga silahkan kalau mau lihat-lihat per kamarnya tuh baik banget memang tugas di sininya gitu. Jadi tadi sempat ngobrol-ngobrol juga ya sedikit gitu. Termasuk lihat suasana kamar yang ini gimana itu kita bisa lihat sampai ya kayak di rumah sendiri ya, nyalain lampu-lampu kayak apa ya? Kayak villa milik pribadi. Keren gak sih? Nanti pokoknya pagi-pagi bakal kita liatin suasana di sini. Terus nanti juga kalau misalkan kalian pas lagi nginep di sini, kebetulan kan ada beberapa tempat wisata yang lokasinya tuh deket ya. Jadi kita mau rekomendasiin juga tempat yang bisa kalian kunjungi kalau misalkan teman-teman lagi kebetulan kesini. Entah itu makan di Dapur Caringin dulu atau nginep di Bukit Saung Bambu. Nah, kalau kalian udah pernah ke Puncak Bintang, jalurnya tuh ke situ, tapi di tengah-tengah kan, kalau Puncak Bintang tuh ke atas lagi sampai mentok. Nah, ini di tengah-tengah nanti ada gerbang yang namanya tuh Dapur Caringin Tilu ya. Itu pokoknya aksesnya gampang, jalannya bagus, cuman emang agak curam, makanya itu hati-hati banget lah gitu di situ. Terutama remnya ya. Remnya, pokoknya kondisi kendaraannya harus baik lah gitu. Nggak ada angkot, tapi kalian bisa pakai ojek lokal ya.
Soalnya kalau Gojek di nggak sini boleh masuk, ya dilarang termasuk masuk zona merah. zona merah. Jadi di sini nggak masuk Gojek. Kalau kalau ini GoFood bisa nggak sih? Kalau GoFood tuh kalau nggak salah bisa. Kalau ngambil orderan GoFood Iya. bisa. Cuman kalau misalkan penumpang entah itu ngedrop atau jemput itu nggak boleh. Tapi ngapain guys GoFood? Soalnya kita tinggal naik aja dikit, jalan kaki, cuman berapa menit? 2 menit udah dapur Caringin Tilu guys, dan itu harganya murah-murah, enak-enak. Pokoknya Mungkin teman-teman juga udahlah, kalau misalkan harus yang coba. penasaran kayak gimana dapur Caringin Tilu, mungkin banyak juga ya teman-teman yang lain yang udah review tempat itu. Karena kita memang Lagi viral soalnya sekarang ya. karena kebetulan kita nggak pernah review ya, walaupun kita sering ke sana tadinya tuh ya supaya biar tetap Tenang. sepi gitu ya. Ternyata Kalau sekarang tuh, udah rame banget, karena udah pernah berisik. di-upload di Instagram beberapa wisata selebgram gitu ya. ya. Jadi dia Rame. viral dan sekarang tuh setiap kesana pasti aduh. Dan tapi kalian nggak akan nyesel. Ya. View-nya masya Allah bagus banget. Dan di sini tuh karena nyatu sama gerbang dapur Caringin Tilu, jadi kalian tidak bisa keluar lewat dari jam 12 malam. Karena kan ditutup ya aksesnya, gerbangnya itu ditutup sama dapur Caringin Tilunya. Ya lagian kalau misalnya teman-teman keluar terlalu malam juga kayaknya kan maksudnya agak gimana ya nanti di jalannya, selain sepi bahaya lah. Soalnya kan penerangan jalannya nggak ada ya. Penerangan jalannya Cuman ngandelin lampu dari kendaraan aja. Terus si kemiringan jalannya juga lumayan ekstrim. Jadi ya buat teman-teman kan sebetulnya kalau liburan ke sini tuh kayak cari buat ketenangan gitu ya. Ngapain gitu. Kalau ya, dengan menikmati kita harus menikmati seharian di sini jauh dari hiruk pikuk kota. Jadi udaranya seger. Jadi kalau lampu-lampu. iya betul. Kalau teman-teman pengennya masih dunia hiburan segala macam, nggak cocok ya kalau di sini ya. Mending di tengah kota aja gitu. Kalau di sini tuh tempat buat nyepi. Yang nyari kesepian, refreshing gitu dari hiruk pikuk, misalnya teman-teman kerja di tempat yang benar-benar padat, yang tiap harinya macet, itu benar-benar bisa refresh otak di sini. Ya, orang Jakarta cocok banget di sini nih nginepnya. Pokoknya masya Allah nggak akan nyesel deh. Gitu ya, keren banget. Itu masya Allah di sini. Terus niatnya ngapain nih di sini? Kenapa tiba-tiba jadi nginep di sini, karena apa? Karena apa ya? Kenapa ya? Karena besok ada ya yang ulang tahun kita diselamatin ya. Nggak ada kadonya guys. Gimana? Tapi nggak kerasa ya, berarti ini udah 1 tahun. Kita waktu tahun kemarin tuh kita staycation juga ya. Tapi di Malaysia, Singapura ya. Iya, pas nggak kerasa, masya Allah udah 1 tahun berarti corona ya. Masya Allah. Itu tapi tuh pas kita pulang banget ya dari udah sana pulang, baru ada lockdown, nggak boleh. Singapura Malaysia tuh langsung di lockdown ya. Untungnya kita udah pulang sih. Berarti itu udah 1 tahun corona tuh ya. Jadi kalian harus tetap jaga kesehatan. Jadi gimana? sebetulnya hindari tempat-tempat yang berkerumun. Kalaupun misalkan teman-teman terpaksa harus keluar, tetap patuhi protokol kesehatan, dalam artian tetap pakai maskernya, walaupun orang atau teman kita tuh kelihatannya sehat tapi kan belum tentu sehat ya gitu. Dan pakai masker itu tidak hanya melindungi diri kita sendiri tapi melindungi orang lain gitu. Jadi kalau engap sih pasti engap ya Beb ya. Kalau bosen, semua orang juga pasti bosen pakai masker kemana-mana. Cuman ya mau gimana lagi, memang gini keadaannya. Kita berdoa aja, selain kita ikhtiar, kita berdoa supaya musibah semua orang ya ini, seluruh dunia segera berlalu, berakhir, supaya kita juga bisa leluasa kemana, nge-explore tempat-tempat. Oh iya, by the way, ini juga si Bukit Saung Bambu ini udah nerapin protokol kesehatan ya. Di depannya udah ada tempat cuci tangan. Terus ini juga tadi kita sebelum ke sini tuh disemprot dulu semuanya. Semprot disinfektan ya.
Sanitizer. Kok sanitizer sih? Tadi kamu bilang Ya, sanitizer Baygon. kan? Wes, merek. Sponsor masuk. Apa sih? Udah kali ya? Apa sih? Udah dulu kali ya. Ya udah dulu, mungkin nanti besok pagi-pagi kita akan explore kita insya Allah kalau nggak ketiduran. Kalau Mau tangannya nggak siang-siang. nggak siang banget, kita mau explore puncak bintang. Bagi kalian yang belum tahu puncak bintang ya, nanti kita liatin insya Allah. Iya. Tapi kayaknya mager banget deh cuacanya dingin gini, enaknya bobo guys. Gimana besok aja ya guys sih. Udah dulu. Kita mau sholat isya dulu. Dadah, sampai jumpa. Keluarga kinyis. Nah, teman-teman yang penasaran gimana pemandangan pas kita bangun tidur, yang pasti teman-teman akan disuguhi dengan pemandangan pagi yang super cerah dan luar biasa sejuknya. Tuh, Masya Allah, indah banget. Nah, untuk sarapannya sendiri sebetulnya teman-teman bisa datang ke restonya, atau kalau enggak si sarapannya itu bisa dianterin ke cottage kita masing-masing. Nih teman-teman, mini library yang aku ceritain tadi di awal. Jadi ini tuh cocok banget buat nongkrong atau teman-teman yang suka baca. Di sini juga ada beberapa pilihan buku yang bisa teman-teman jadikan pilihan untuk membaca sambil menikmati suasana yang super sejuk di sini. Nah, minusnya ini teman-teman, di perpustakaan ini tuh kayaknya si buku-bukunya kurang terawat. Jadi jarang dirapiin, terus banyak debu-debu nempel. Termasuk untuk fasilitas-fasilitas lainnya juga kayak kurang terawat gitu, jarang dibersihin. Jadi sebetulnya ini masukan juga sih untuk pihak pengelola Bukit Saung Bambu. Karena ini tuh tempat nongkrongnya udah super enak banget, nyaman banget. Tinggal ditingkatin lagi aja supaya fasilitasnya tuh bikin kita tambah nyaman gitu. Lebih bersih, terus lebih, ya pokoknya lebih nyaman aja deh.
Nah teman-teman, waktu kita nginep di Bukit Saung Bambu, pas pagi-pagi tuh kita sempet juga explore tempat yang ada di sekitaran penginapan ini gitu. Karena kita lumayan penasaran nih. Di kota di sini nggak? Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat pemandangan pagi di sini tuh nggak kalah bagusnya sama pemandangan malam hari gitu. Duh, benar-benar nggak ngerti lagi nih bisa sebagus ini pemandangannya. Dan teman-teman juga bisa lihat bahwa di sini tuh banyak juga villa-villa pribadi. Tetangga kinyis-kinyis. Ini kameranya agak bocor ya, karena di belakang kita benar-benar cahaya dari luar. Jadi teman-teman, kita udah selesai nginap di Bukit Saung Bambu. Kita udah nge-explore juga di sekelilingnya. Ada apa aja. Terus Jadi kalau aku sih sebetulnya suka sama cottage ini karena dengan harga 200.000 kita dapat fasilitas yang benar-benar nyaman lah, lumayan nyaman. Terus tadi juga dapat sarapannya enak, nasi goreng. maaf, backlight. Gini aja tuh. Backlight tuh. Oh iya. Cuma memang mungkin karena konsepnya ini tradisional ya, sebetulnya kita it's okay karena bagus juga, tapi untuk beberapa spot di sini tuh banyak banget yang gak keurus sebetulnya. Jadi kayak tadi tuh aku hampir jatuh karena duduk di kursi yang benar-benar udah patah ujungnya deh. Jadi dia cuma bisa nopang berdiri doang gitu. Jadi sebetulnya kan kalau ada kursi yang kayak gitu lebih baik disingkirkan aja gitu, daripada kayak tadi ada tamu kesini terus duduk, membahayain juga. Terus di sini juga ada nilai plusnya juga, jadi ada spot taman bacaan gitu. Jadi ada beberapa buku sumbangan dari Pemprov itu untuk teman-teman yang suka baca dan pengen suasana yang hening, jadi benar-benar nyaman gitu, itu cocok banget. Cuman ya itu bukunya juga kayaknya bekas tamu foto-foto atau beneran baca nggak diberesin lagi, jadi acak-acakan, sarang laba-laba di mana-mana gitu. Terus dari kursinya juga, dia kan kursinya ada beberapa yang alasnya tuh kain sama busa ya. Jadi kalau misalkan boleh saran sih lebih baik kayu sekalian. Jadi kalaupun misalkan kena hujan atau kena panas itu nggak akan terlalu berpengaruh ya. Kalau kayak gini kan dari kain sama busa tuh kalau kena hujan kan basah ya. Udah basah dia misalkan jadi lembab, terus jadi bau, lama-lama ketimpa sama debu jadi kotor gitu. Jadinya masukan sih lebih baik pakai kursi atau meja full kayu aja ya kayaknya ya. Terus ini kunci, jadi kita kalau keluar cottage tuh kuncinya nggak bisa dikunci, nggak ada slotnya gitu. Jadi ya kalau mending kan kalau sepi kayak gini kan insya Allah aman ya. Tapi kalau lagi banyak tamu khawatir juga sama barang-barang kita. So gimana Beb nilainya, kesimpulannya? Bagus ya kalau view-nya. Kalau view jangan diraguin lagi, udah juara banget. Nanti kalau kalian keluar gerbang Bukit Saung Bambu terus ke bawahnya kota Bandung pokoknya kelihatan banget semuanya. Jadi untuk keren harganya banget. Sendiri kita sih harga 10 ya. Harga mawah 200.000 karena kita kan dapat upgrade ya. Terus kita dapat promo, dapat free upgrade juga kayak gitu. 200.000 worth it banget. Harga kita kasih nilai 10. Terus kalau misalkan untuk cottage-nya sendiri, kamar mandi sama si tempat tidurnya nih aku kasih nilai 8. Bagus soalnya air panasnya berfungsi, cuman nggak ada sabun. Jadi kita sabun tuh bawa sendiri. 8.
Fasilitasnya Makanan 9 ya. aku 8. 9. Ada pisang gorengnya juga, nasi goreng pokoknya. Enak. Terus ada welcome drinknya juga, teh. Cuman kalau untuk fasilitas yang di luar itu kayak tempat nongkrongnya aku cuma kasih nilai 6,5, karena itu dia banyak sarang laba-laba, terus banyak lebah ya, sarang lebah. Terus kolam renangnya juga nggak kepake ya karena jaraknya kecil. Kolam renangnya 7 lah. Jadi kesimpulannya rekomen ya. Jadi untuk teman-teman yang lagi cari penginapan dengan view kota Bandung yang bagus, kita rekomendasiin untuk nginep di Bukit Saung Bambu yang lokasinya itu ada di Caringin Tilu, Cartil ya. Daripada suka ke atas. Oke. Cuman itu ketika kesini bawa persediaan makanan, misalnya cemilan-cemilan, terus untuk alat mandi dan lain-lain. Oh iya, jaket. Karena dingin banget, selimutnya tuh tipis. Kita juga bawa spray sendiri. Jangan lupa ya, sekian aja video dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Ya, terus dukung channel kita ya. Terus kalau ada saran boleh komen ya, biar channel ini berkembang. Oke. Dadah. See you on the next video. Ya, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.